Selamat datang kepada Himpunan Alumni Santri Lirboyo sekalian yang telah hadir untuk menyampaikan aspirasinya dalam rapat ini. Sebelumnya kami telah menerima surat yang disampaikan oleh pengurus wilayah dan pengurus pusat Himpunan Alumni Santri Lirboyo mengenai kekecewaan terkait penyiaran dari salah satu channel TV swasta yaitu Trans 7 yang melakukan melecehkan atau menghina marwah kiai dan pondok pesantren. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rapat audiensi merupakan salah satu media bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu kami berharap melalui rapat ini dapat disampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan jelas dan terbuka, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat dalam menjalankan fungsi pengawasan kami. Sekaligus di sini kita hadirkan dari manajemen Trans 7 nanti memperkenalkan diri karena tidak mengirimkan nama ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Saya minta nanti siapa yang mewakili atau apakah cukup mewakili institusinya, apakah bisa dilanjutkan mewakili institusinya atau tidak, kita putuskan dalam rapat ini. Karena sampai sekarang belum masuk nama dari Trans 7 yang mewakili ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada perwakilan dari Himpunan Santri Alumni Lirboyo untuk dapat menyampaikan permasalahan dan aspirasinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Haji Cucun Samsurijal dan semuanya anggota sidang pada hari ini. Sebelum itu kami minta waktu, saya Haji Agus Salim, HM, Ketua Himasal Jabotabek DKI Jakarta. Sebelum saya berlanjut ke pokok apa yang akan kami sampaikan, kami minta waktu untuk membacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kami yang telah mendahului kami semua. Beliau Muassis Lirboyo, Mbak Abdul Karim, Mbak Marzuki, Mbak Mahrus, Mbak Ahmad Idris, Mbak Imam Mahsum. Semoga apa yang kami lakukan sebagai santrinya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah kita membacakan Fatihah, kita tawasul kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami minta teman-teman Himasal untuk berdiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Qadim jud lana bil ilim, tawassalna bil mun'im bi syaihi Abdul Karim. Ya Allah ya Wafi jud lana birrizqi, tawassalna bil muttaqi bi syaihi marzuki. Ya Allah ya Quddus najjilna min bu'us, tawassalna bi muhin nufus bi syaihi mahrus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Baik, Bapak Wakil DPR RI dan Bapak-Bapak sekalian semuanya, kami perwakilan dari salah satu Himasal yang kebenaran boleh dikatakan tuan rumah, tapi tuan rumah yang sangat, ya bagaimana keadaan yang dilihat. Bahwa
pondok pesantren adalah pondok yang paling banyak jasa, kalau dia boleh tahu, itu di Indonesia ini. Sebelum kemerdekaan, pesantren itu sudah ada. Terus dari kami mulai datang ke pondok pesantren sampai kami punya cucu dan anak-anak kami di pondok pesantren, baru kali ini kami dapati penghinaan, pencacian, fitnah yang sangat keji kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya pondok pesantren Lirboyo. Saya beserta rekan-rekan datang kemari ke rumah rakyat untuk mengadu. Santri itu sebenarnya tidak diajarkan untuk demo oleh kiai, tapi ini sudah di luar batas. Bukan kiai kami suruh demo, bukan. Tapi bagaimana tanggung jawab negara kepada pesantren yang telah di situ lebih dulu sebelum negara Indonesia ini ada. Jadi kedatangan kami sekali lagi ini menuntut dengan seadil-adilnya untuk dunia pendidikan yang namanya pesantren, yang kami diajarkan adab oleh guru kami. Saya dari Jakarta, Bapak Ibu sekalian, ketika di Betawi dulu tahun 70-an, kita itu kalau ngaji biasa ngisi kolom. Kolomnya itu ada seruangan begini, pakai senggot. Nggak ada itu budak. Kita nyari empanan kambing. Itu Senayan ini tempat saya nyari empanan dulu, nyari daun nangka. Nggak ada kita namanya diperbudak atau diinikan oleh guru kita, karena kita yang butuh kepada guru kita. Tapi sekarang kenyataannya mau dibawa kemana negara ini kalau sudah tidak ada pesantren? Karena pesantrenlah yang mengajarkan adab dan budi pekerti, yang bisa anak mengerti hormat kepada orang tuanya, hormat kepada guru-gurunya, hormat kepada yang tua. Kalau sudah tidak pada pesantren, saya tidak bisa jamin bangsa Indonesia ini mau bagaimana ke depan. Karena adab, akhlak sudah kita lihat, terlebih-lebih kita di Jakarta, Pak. Kita dididik dari Lirboyo, saya khususnya. Kita ngajar TPQ, anak di sana ada yang pipis, begitu kita ngelayanin di sini ada yang nangis di sana, anak kecil. Negara ini di mana untuk pesantren? Mohon maaf, kita bikin leker nggak ada itu, minta duit negara. Ustadz, kiai itu semuanya dari koceknya semua, nggak ada kita demo. Mana ada guru TPQ demo karena nggak digaji, nggak ada. Apalagi kiai sampai masalah amplop digituin, sungguh terhina. Kami tidak terima begini. Bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakilkan oleh rakyat untuk menyikapi hal ini? Nanti untuk selanjutnya tim kami dari DKI yang akan menjabarkan untuk tuntutan-tuntutannya. Sementara itu pembukaan dari saya sebagai Ketua Himasal Wilayah Jabotabek. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Nanti akan disambung oleh Ketua dari Jawa Barat, Kiai Ubaidillah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ada 3 poin, 3 sub yang menjadi tuntutan kami. Pernyataan sikap Himasal ini pertama, desakan terhadap Komisi Penyiaran atau KPI. 1. Himasal mendukung langkah DPR RI untuk meminta KPI memanggil dan memeriksa secara resmi pihak Trans 7 terkait tayangan program Expose tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian yang kedua, KPI diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi dalam penayangan Expose, termasuk naskah, riset lapangan serta proses editing yang berpotensi mengandung unsur pelecehan terhadap lembaga keagamaan, di dalamnya adalah pondok pesantren. 3. KPI perlu mengadakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dengan memberikan sanksi yang tegas karena nilai-nilai tersebut melanggar etika
dan norma penyiaran. Kemudian yang keempat, KPI diharapkan meninjau ulang pedoman dan regulasi penyiaran yang menyangkut tayangan tentang pesantren, ulama, dan simbol-simbol keagamaan agar ada perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam. Kelima, KPI perlu mendorong industri media untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi, dan tim produksi guna menghindari bias dan distorsi salah pemahaman terhadap pemberitaan dunia pondok pesantren. Yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Agus, menghormat guru itu bukan berarti perbudakan. Itu yang perlu ditanamkan atau dimengerti oleh dunia pers. Kemudian Himasal meminta KPI untuk membuka ruang partisipasi masyarakat pesantren dalam proses konsultatif publik terkait revisi pedoman penyiaran keagamaan. Kemudian ketujuh, KPI diminta menghentikan sementara program ekspos, dan alhamdulillah informasi terakhir tadi kita demo sudah diberhentikan. Kemudian sampai seluruh proses evaluasi klarifikasi yang berkait dengan sistem editorial dilakukan secara terbuka dan terukur. Jadi tadi kita habis demo di Trans 7, langsung kemudian tawaf muter-muter ke Senayan, ketemu di gedung DPR itu. Kemudian yang B, desakan terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital Komdi RI. Satu, Himasal mendesak Komdi GRI melalui Dirjen Komunikasi Publik dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk melakukan audit etik dan digital terhadap seluruh konten ekspos dan platform daring yang ada di Trans 7. Kemudian yang kedua, Komdi GRI perlu menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol-simbol keagamaan termasuk pondok pesantren dan tokoh agama tidak dijadikan bahan eksploitasi atau nyinyiran di media sosial. Kemudian keempat, Komdi GRI diharapkan meningkatkan literasi digital nasional dengan memasukkan aspek etika beragama dan kebudayaan dalam program pendidikan di media sosial. Kemudian kelima, Himasal meminta Komdi GRI untuk berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers guna membentuk TEK bersama yang mengawasi konten penyiaran keagamaan di televisi dan media sosial. Expose. Kemudian Himasal juga mendorong Komdi GRI mendukung produksi konten positif tentang narasi pondok pesantren dan dakwah kebangsaan, keagamaan yang bersinggung dengan organisasi santri dan pondok pesantren dan lembaga-lembaga lain di lingkungan pendidikan. Terakhir, untuk desakan terhadap Trans 7 dan Trans Corporation. Satu, Himasal menuntut Trans 7 dan Trans Corporation untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka secara resmi kepada publik, khusus komunitas pondok pesantren secara umum dan Lirboyo secara khusus yang datang dari pribadi pemilik, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Dan itu dimohon untuk ditayangkan terbuka, bukan melalui rekaman dan disebarkan ke media sosial. Sebab itu nanti mohon dengan hormat informasi terakhir bahwa Pak Khairul Tanjung juga berkenan akan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren. Kedua, Trans 7 wajib menarik seluruh konten ekspos yang mengandung unsur pelecehan terhadap pesantren dari seluruh kanal digital termasuk YouTube, Instagram, dan platform streaming dan lain sebagainya. Kemudian ketika Himasal mendesak manajemen Trans 7 untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi, produsen, dan penanggung jawab program guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang. Kemudian keempat, Trans 7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan. Kemudian kelima, Himasal mengusulkan agar Trans 7 menggagas program dokumenter edukatif yang menampilkan nilai-nilai pesantren sebagai pusat modernisasi beragama. Maaf, ini mungkin kalau bahasa Kiai Maman konsep beragama yang wasatiyah
moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa, bekerja sama dengan unsur-unsur pengurus atau pondok pesantren di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Himasal. Trans 7 diharapkan melibatkan perwakilan pesantren dan tokoh agama dalam proses perencanaan konten yang berkaitan dengan tema keagamaan agar terjadi keseimbangan informasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal atau wisdom. Kemudian yang terakhir, penutup, komitmen Himasal untuk menjaga moralitas dan ketertiban publik. Kemudian yang kedua, Himasal berkomitmen menumbuhkan jalur moral, edukatif dan hukum yang santun. Himasal tidak akan terprovokasi oleh sentimen publik, tetapi tetap fokus memperjuangkan keadilan dan kehormatan lembaga pondok pesantren. Kemudian terakhir, pesantren adalah sumber pencerahan, penjaga moral bangsa, mengajak seluruh pihak, pemerintah, media, masyarakat untuk bersama-sama memulihkan marwah pesantren serta memperkuat literasi media keagamaan di Indonesia. Barangkali itulah tambahan dari Himasal Jawa Barat untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Agus. Terima kasih. Terima kasih dari perwakilan anggota. Di sini hadir Direktur Utama Trans 7 Ibu Atik Nur Wahyuni, selamat datang, dan Direktur SDM Trans 7 Ibu Susi Suswati. Sebetulnya saya bukan atas nama Wakil Ketua DPR, karena ada gambar yang ditayangkan Trans 7 yang gulung tikar itu keponakan saya di Pondok Pesantren Cipasung. Saya alumninya dan saya berhak untuk menggugat, melaporkan Trans 7. Bukan hanya itu, kemarin yang ditayangkan itu hampir menyangkut, saya hitung ada 10-12 pesantren. Iya. Karena video yang dipotong-potong. Ibu cek lagi yang gulung tikar itu di rumah guru saya Allahyarham Al-Maghfurah Kiai Abun Bun Yamin Ruhiyat. Iya. Yang gulung tikar itu keponakan saya, namanya Ahmad Zaini. Dan dia sudah dewasa, cakap hukum, bisa melaporkan narasi yang dari ibu. Secara tadi permintaan dari Himasal Jakarta juga, silakan lanjut. Kami hargai apa yang merupakan hak sebagai anak bangsa. Mohon dimatikan pakai mic-nya. Hak sebagai anak bangsa, karena kita hidup di Indonesia memahami kemajemukan, heterogenisme latar belakang kita semua. Ibu Pipi pasti tadi menanyakan, kok tawasulnya mengagung-agungkan guru? Panjang kalau ingin memahami itu, gak cukup pesantren 12 tahun Bu Dirjen. Kenapa sekarang bertawasul ke gurunya, bertawasul ke sini? Makanya karena heterogenisme ini kita jangan masuk pada ruang-ruang kemajemukan, ruang publik yang sudah dihargai dalam bangsa kita. Kebinekaan ini harus dihargai. Makanya kita akan tanyakan kenapa sampai munculnya tangan itu ke Ibu Atik Wahyuni. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPR, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurizal, Bapak Dr. Haji Jazihul Famaid, dan Polomo. Oke. Ya. Dan anggota legislatif lainnya, Bapak Ketua KPI Pusat dan jajarannya, Kementerian Komdigi, Bapak-bapak santri Lirboyo, dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa kami Trans 7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Expose Unsensor tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf pada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia.
Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa kami telah menayangkan permohonan maaf secara resmi, terbuka dan simultan di layar Trans7 serta melalui akun sosial media Instagram @officialtrans7. Trans7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025 karena memang program Expose Unsensor itu diproduksi oleh oleh PH, bukan oleh in-house production Trans7. Trans7 telah menghentikan program Expose Unsensor dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans7 lainnya. Kami juga akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Hairul Tanjung dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans7 juga telah memberi tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait program tersebut. Kemudian Trans7 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 telah melakukan silaturahmi dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan yang terakhir adalah agenda silaturahmi selanjutnya oleh Bapak Hairul Tanjung kepada keluarga besar Pesantren Lirboyo Kediri telah dijadwalkan minggu depan. Dan inilah langkah-langkah yang sementara telah kami ambil, Pak. Tentunya di luar itu kami pun segera memperbaiki aturan dalam internal kami, memperketat quality control, Pak, agar hal ini tidak terjadi lagi. Hal ini terjadi semata-mata bukanlah karena kesengajaan, tapi adalah karena memang boleh dikatakan adalah sebuah rumah produksinya memberikan kepada kami waktu yang sangat mepet, walaupun memang ini bukan alasan gitu, tapi ini menjadi pelajaran yang luar biasa berharga buat Trans7 dan kami kedepannya akan melakukan kontrol yang lebih baik lagi dan juga akan menayangkan program-program yang lebih baik. Sebetulnya Pak menyambung, kami tuh juga sebenarnya Trans7 tuh banyak sekali menayangkan program-program keislaman yang selama ini diapresiasi oleh penonton dan juga bahkan mendapat banyak penghargaan. Seperti kami mempunyai Islampedia, kemudian Jejak Petualang, Jejak Si Gundul, Si Bolang, dan Laptop Si Unyil. Bahkan sebetulnya pada Hari Santri Nasional nanti tanggal 22 Oktober, kami telah menyusun sebuah program spesial untuk hari itu. Tapi sayangnya kemudian ada kejadian ini yang membuat semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Tapi kami kita sebagai ini Pak, sebagai contohnya, sebagai bahan informasi, kami mendapat penghargaan program religi di Trans7, yaitu pada tahun 2025 adalah Anugerah Syiar Ramadan untuk program kami Jejak Al-Quran kategori dokumenter, Jalur Langit kategori feature, Iklan Layanan Masyarakat Gibah kategori ILM Ramadan. Dan di tahun 2024 kami juga mendapat anugerah Syiar Ramadan, The Police kategori liputan Ramadan televisi, Cinta Surga, Cinta Islami, Jejak Al-Quran, Sahur Lebih Segar, Imbauan Mudik Si Gundul, Hikmah. Kemudian di 2023 kami juga mendapatkan ini penghargaan juga. Jadi semenjak tahun 2012 sebetulnya kami telah banyak memproduksi program-program tentang keislaman dan pondok pesantren yang dalam kualitas yang baik dan juga tidak menayangkan sisi positif dari pondok pesantren itu.
Karena kami semua tahu bahwa apapun pondok pesantren adalah tadi akar dari pendidikan Islam untuk Indonesia yang sangat baik juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kami melihat bahwa sekali lagi kami mohon maaf bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kesengajaan, tapi benarlah hanyalah sesuatu yang kami lalai dalam quality control karena waktu yang pendek, dan tentunya kami depannya akan memperbaiki dan sangat memperhatikan, dan mungkin juga akan membangun tim yang lebih kuat untuk quality control, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan religi dan juga khususnya pondok pesantren. Kami juga terbuka apabila ada program-program tersebut untuk bisa melibatkan pihak-pihak pondok pesantren untuk dapat memberikan kami masukan dan memperkaya materi dari program-program kami. Mungkin untuk begitu yang kami sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Biar lebih terang benderang tadi yang disampaikan oleh Pak Habib Syarif Muhammad, ada bukan hanya sekali. Saya minta jelaskan di publik sama Ibu, 2 PH yang diberhentikan ini bukan dari internal. Sampaikan saja ke kami bahwa jangan sampai jangan-jangan sama antara PH yang dulu dengan PH yang sekarang gitu. Ibu terangkan juga ke kami semua. Ganti baju nih. Kalau yang ini hanya Sandika gitu aja. Oke. Sekarang Sandika ya. Sekarang Sandika. Untuk sekarang Pak, yang PH-nya adalah Sandika ya, dan Sandika. langsung tanggal 14 itu juga atas arahan Pak Hairul Tanjung juga, dan kami semua langsung memutuskan hubungan kerja dengan Rumah Podruki Serbut, tidak hanya kepada bukan hanya di Trans 7 dan bukan hanya untuk program Unsensor Expose, tapi seluruh program yang dibuat oleh Sandika telah diberhentikan dari Trans TV dan Trans 7. Kalau yang lama, ini yang terbaru Sandika. Ownernya Sandika itu Interupsi pimpinan. Ya. Mau tanya interupsi pimpinan. Sebentar, sebelah mana? Kiri kanan? Ini dari sini pimpinan. Pojok pimpinan. Oh iya. Saya rasa harus mengungkap pimpinan siapa yang punya Sandika, 1, dan kemudian naratornya itu siapa, 2 itu. Ini penting sekali. Silahkan dari pihak Trans 7 ungkap saja siapa, narator siapa, ide kontennya dari siapa. Terus pimpinan, kita mencari pimpinan dari Sandika itu nggak ketemu pemiliknya siapa pimpinan. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Dirut. Pimpinan, izin. Sebentar Pak. Saya yang kendalikan Pak, biar Ibu jawab satu-satu Pak. Kalau nanti terlalu ini banyak yang nanya, silakan Bu. Ya. Untuk pimpinan dari Sandika adalah Bapak Herianto, tapi lokasi alamat PH itu ada di Cipinang. Dan kita telah memberikan informasi alamat tersebut kepada Himasal Jakarta, Jabodetabek. Ya. Ya. Cukup Bu, cukup. Ya. Kemudian Kalau naratornya yang, Ibu. Kalau yang udah. Yang ngatur rapat saya, jangan bicara lagi tengah rapat ya. Nanti Ustaz. Bu, saya tadi pertanyaan belum dijawab antara yang PH ini dengan PH yang lama, karena dari KPU kan sudah mengeluarkan 2 kali peringatan. Ya. Apakah sama atau tidak? Sebentar ya Pak, saya kurang paham. Ya, nanti menyusul kita 2013. Karena itu 2013 kami coba cek dulu ya Pak. Ya, jadi belum bisa kami jawab. Ya. Baik, nanti jangan motong karena ini mitra kita belum kasih penjelasan. Sekarang mau Komdiji dulu, mau KPI dulu? Komdiji dulu, silakan Bu Dijen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati,
Wakil Ketua DPR RI Dr. Haji Cucun Al-Syamsurizal, yang kami hormati Ketua Fraksi PKB DPR RI Dr. Jazilul Fawaid, kemudian para anggota Dewan yang terhormat Bapak Oleh Soleh, kemudian ada Bapak Maman Imanul Haq, kemudian ada Bapak Lalu Hadrian Irfani, kemudian ada Bapak Habib Syarif Muhammad, kemudian ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bapak Ubaidillah beserta jajaran komisioner. Kemudian juga yang hadir ada Dirut Trans 7 dan jajaran direksi. Kami juga ingin menyapa secara khusus, ini adalah Kiai Haji Agus Salim, Ketua Himasal Wilayah Jabodetabek, dan tentunya para kiai yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kami sangat memahami dan menghormati keresahan mendalam yang disampaikan oleh masyarakat, terutama dari kalangan pesantren dan ulama terkait adanya konten di salah satu program televisi Trans 7 yang dinilai tidak pantas. Isu ini telah memicu reaksi keras dan kami melihatnya sebagai isu sensitif yang menyangkut nilai-nilai kepantasan. Selanjutnya kami juga ingin memberikan apresiasi kepada KPI yang memang secara undang-undang mengawasi konten isi siaran. KPI telah, dari catatan kami, KPI telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran kepada televisi atau lembaga penyiaran yang terkait. KPI telah mengeluarkan putusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat nomor 31 tahun 2025 yang memberikan sanksi administratif penghentian sementara pada program yang dimaksud. Perlu kami jelaskan kembali pimpinan, posisi dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital dalam konteks ini sebagai regulator kebijakan, pengelola infrastruktur komunikasi, dan penjamin ketertiban ruang frekuensi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami melihat bahwa nilai-nilai yang tadi sempat disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah terkait dengan konsep beragama yang wasatiyah, yaitu yang mengedepankan nilai-nilai moderat, adil, seimbang, dan proporsional. Ini memang juga sudah dituangkan sebagian ya Bapak Ibu ya dalam pasal 6 terkait dengan peraturan KPI Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012, yaitu izin saya menyampaikan lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang mencakup budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi. Tadi kami juga sudah mencatat apa yang disampaikan oleh Trans 7 bahwa akan mengedepankan program-program siaran yang tentunya bisa memberikan pencerahan tentang kehidupan pondok pesantren yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ati, karena sepemahaman kami kehidupan pondok pesantren ini mengedepankan akhlakul karimah, Pak. Jadi hal ini sangat penting untuk generasi kita, dan saat ini di era digital saat ini justru narasi-narasi baik yang inspirasinya bisa dihadirkan dari dasar-dasar pendidikan yang diterapkan di pesantren itu bisa menjadi contoh baik berupa tayangan yang bentuknya bertanggung jawab dan bernilai moral yang baik, dan tayangan masuk kategori tayangan yang sehat. Untuk sementara itu dulu Bapak yang kami sampaikan, kami siap mendengar masukan-masukan, dan nanti terkait dengan konten isi siaran
yang sesuai peraturan dan perundang-undangan, ranahnya ada di KPI. Saya persilakan, saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.